Halo, selamat datang kembali. Hari ini teknisi jujur bersyukur di Puri Denpasar. Di depan kita sudah terlihat sokis 700 liter tidak dingin. Setelah melakukan observasi, ada dua kemungkinan sokis ini mengalami kebuntuan atau kebocoran. Langkah pertama, kita mulai potong pipa kapiler. Terlihat masih terisi fuel, maka sokis ini bisa kita simpulkan tidak bocor. Dan oli yang keluar dari kapiler lumayan banyak, kita bisa pastikan sokis ini buntu sistem. SOP kerja terlebih dahulu, periksa template sokis ini, ternyata menggunakan R600, maka kita tidak bisa membuka instalasi pipa dengan menggunakan las. Karena sifat freon R600 flammable atau mudah terbakar. Langkah selanjutnya lepas semua instalasi pipa dan pasang pintil di setiap titik pipa. Kita melakukan flushing secara terpisah antara evaporator dan kondensor, maka pengelasan pentil ada 4 titik agar nantinya kita bisa flushing dari berbagai arah. Selanjutnya, kita mulai masukkan cairan metil dari pipa kondensor. Tekan cairan metil sampai instalasi benar-benar bersih. Lalu kuras sisa oli yang ada dalam pipa kondensor. Langkah ini sangat penting dilakukan karena jika masih tersisa oli di dalam kondensor maka akan menghambat laju freon dan tentu kita tidak akan mendapat hasil yang optimal. Lakukan langkah ini berulang sampai dirasa tidak ada cairan oli keluar dari pipa. Flushing atau pembersihan sistem sangat penting peranannya dalam proses perbaikan segala mesin pendingin dikarenakan suatu sistem refrigerasi yang lancar tanpa adanya hambatan oli atau material logam maupun kotoran yang lain. Berikutnya, kita mulai proses flushing evaporator. Terlihat evaporator juga banyak terisi oli. Bisa kita simpulkan penyebab utama sokis ini tidak dingin karena adanya hambatan oli yang bercampur dalam sistem. Flushing juga bagian pipa kapilernya, karena di bagian pipa ini paling rentan terisi oli dikarenakan diameter pipa yang relatif kecil. Proses flushing sudah selesai, maka kita lanjut untuk pemasangan filter dryer, pintil baru dan pasang kembali instalasi pipa tekan maupun pipa hisap. Sebelum melakukan pengelasan, jangan lupa cover bagian kompresor dengan lap basah. Ini bertujuan untuk meredam efek panas las agar tidak merusak komponen kompresor. Las semua bagian instalasi mulai dari pintil, pipa tekan kompresor, dan pipa hisap kompresor. Usahakan timah las merata dan rapi mengelilingi pipa agar tidak ada resiko kebocoran di kemudian hari. Selanjutnya, jika semua instalasi sudah terpasang, maka sokis siap untuk proses vakum body. Yang dimaksud vakum body adalah dengan menghidupkan kompresor, maka otomatis kompresor akan menekan sisa angin yang terperangkap di dalam sistem melalui pipa buang yang sudah kita buat di bagian filter dryer. Tunggu sampai tidak ada sisa hembusan yang keluar dari pipa buang. Selanjutnya, tutup pipa buang dengan las. Matikan kompresor, maka langkah berikutnya vakum seluruh sistem menggunakan mesin vakum. Pastikan hasil vakum menunjukkan minus 30 PSI. Jika sudah, maka proses pengisian freon R600 siap diisi.
Pengisian pertama lakukan pada saat kompresor off. Lakukan pengisian secara bertahap. Perlu diketahui freon tipe 600 sangat berbeda dengan tipe lainnya, misalkan R134 bekerja di tekanan 10-15, sedangkan R600 bekerja di minus 0,5 sampai minus 0,8. Maka jangan sampai salah analisa dikira freon habis, ternyata tekanan R600 memang normal kalau minus. Maka proses pengisian disarankan sangat hati-hati karena jika kelebihan freon afeknya malah tidak dingin. Lanjutkan pengisian R600 pada posisi kompresor on. Start pertama kompresor, terlihat ampernya 0,6, ini menandakan kondisi kompresor sangat bagus. Proses pengisian freon tetap mengacu kepada nameplate, jangan sampai melebihi ampere yang sudah dianjurkan. Ampere sudah sesuai dengan target, maka proses pengerjaan sudah hampir selesai. Tekanan freon menunjukkan minus 0,8, maka sirkulasi dan sistem sudah normal kembali, pipa tekan juga sudah terasa panas dan pipa hisap terasa dingin, maka sokis sudah sehat kembali dan siap operasional kembali.